Ada juga yang mengatakan bahwa saya mau beribadah setelah kaya, tetapi ternyata setelah kaya semakin susah dan sebagainya. Nah, hadirin, itulah yang digambarkan oleh Imamul Ghazali kepada kita, bahwa tantangannya banyak. Nah, tantangan yang pertama yang kemarin disampaikan oleh Imamul Ghazali itu adalah tantangan belajar ilmu. Mengapa? Karena setiap ibadah yang dilakukan oleh umat Islam pasti ada tata caranya, ada pedomannya. Sholat ada pedomannya, ada tata caranya. Puasa ada pedomannya, haji ada, zakat semua ada. Nah, karena itu tantangannya harus belajar. Bahkan beribadah dalam bentuk ibadah malia, ibadah dalam bentuk bisnis juga ada fikihnya, ada pedomannya. Nah, sehingga dibutuhkan bagi umat Islam itu untuk meluangkan waktunya untuk belajar. Dan ini harus dilakukan oleh kita semua umat Islam. Jangan sampai kita beribadah terus menerus sampai umur kita bertambah dari 40 menjadi 50, dari 50 menjadi 60, tidak pernah belajar. Jalan terus. Padahal syarat pertamanya yang harus kita miliki sebagai seorang hamba itu adalah mendalami apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu sholat? Maka kita harus belajar fikih ibadah dan seterusnya. Hadirin. Nah, saya ingin melanjutkan tantangan pertama ini, penjelasan Imamul Ghazali terkait dengan tantangan pertama. Wa kadzalika takunu fi jaza'in wa sakhatin. Demikian pula engkau bisa saja berada dalam kegelisahan dan kebencian. Fatazunnuhu tadarruan wa butihalan ilallahi azza wa jalla. Dan engkau mengira, engkau menyangka bahwa engkau telah berdoa dengan penuh kerendahan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Nah, ini juga satu tantangan. Apa maksudnya jamaah yang berbahagia? Ada orang ketika dia mendapatkan musibah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang diperolehnya itu. Berdoa. Tetapi di dalam hatinya ketika dia berdoa, madareke menggerutu. Magi kasih nak musibah ye. Nama mada ini di ibadahku. Jadi hadirin berbahagia, ini yang dimasukkan oleh Imamul Ghazali. Engkau mengira bahwa kamu sudah berdoa dengan baik, tetapi ternyata di dalam doamu itu ada penyesalan. Nanui seakan-akan mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa dengan tadarru wa butihalan, ya. Padahal bukan berdoa, ya. Madareke. Ya, jadi madareke. Jadi ini juga ada ilmunya, hadirin berbahagia. Ya. Bahwa berdoa itu ya berdoa. Ya. Sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyalahkan
apapun. Dan itu harus apa? Ketika kita ada kondisi seperti itu, maka tidak boleh ada yang mencampuri doa-doa kita itu. Wa takunu fira'in mahdan wa tahsabuhu hamdan lillahi subhanahu, ataukah engkau berada dalam kondisi riya yang murni, wa tahsabu hamdan lillahi subhanahu, dan kamu mengira ya bahwa engkau sudah memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memberikan gambaran ya hadirin berbahagia tentang riya. Ya. Ini Imam Al-Ghazali memberikan nasihat kepada kita bahwa banyak juga umat Islam itu dia mengira dirinya sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh ya ketika dia naik umrah, tulina posting alena, alhamdulillah saya di depan Ka'bah. Jadi mengira dirinya bersyukur, tetapi ada di dalam hati lubuk hatinya itu ada riya. Jadi dipacingir. Dan ini tantangannya ini Ustaz Nurdin ini. Tantangan bagi kita semua. Jangan ya yang tidak pernah belajar, yang belajar pun yang tahu ilmunya tentang itu tetap muto yang kaya. Pada nak mau ngaji tahu ya. Kita anggap bahwa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, tetapi di situ ada riya yang sesungguhnya. Nah, karena itu harus dipacingi, harus diniatkan terus-menerus ya, ketika kita melakukan kebaikan. Ya, jadi mawatangi. Nah, ini digambarkan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi itu tadi contoh-contoh saja ya. Fata'ahuza ta'uddu 'ala Allahi subhanahu al ma'asiyah bitta'ati. Dan ada juga orang menghitung-hitung apa namanya ini? Menghitung-hitung ketaatannya. Reking-reking. Jadi rajin lo masih jie. Reking 27 rakaat, 27 raja. Lo si umrah 100.000 satu kali berjamaah ke masjid. Mau puasai sebulan penuh, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah mendapatkan pahala surga dan sebagainya. Reking ya, jadi wa ta'khudhu ta'uddu Allah Subhanahu wa taala al-masi bi ta'ati. Jadi dia senantiasa menghitung-hitung ketaatan-ketaatannya itu ya, sehingga biasanya muncul di dalam hatinya itu melakukan dosa, maka demegamu pahalaku. Ya, saya sudah banyak pahala apa dan sebagainya, sehingga kalau saya berbuat dosa seperti ini dia bergagah. Nah, itu yang dimasukkan oleh Imam Al-Ghazali. Wa ta'khuza ta'uddu 'ala Allah subhanahu al-ma'asiyah bitta'ati wa tahtasibu
az-zawab al-azima fi mawdi'il uqubati, dan senantiasa mengharapkan pahala, ya, pahala yang besar. Fatakuna fi gururin azimin wa ghaflatin qabihatin. Ya, sementara apa yang dilakukannya itu sesungguhnya adalah tipuan belaka. Wa hazihi wallahi musibatun wazi'atun lil amilina min ghairi ilmin, dan inilah sesungguhnya musibah yang dan tipuan besar bagi orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Jadi itu kira-kira gambarannya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, bahwa beramal itu, ya, beramal itu memang harus ada ilmunya. Ya, jangan sampai ya kita beramal tanpa ada ilmu. Bahkan ya, yang seperti yang saya disebutkan oleh Imam Ghazali itu, bersyukur saja ada ilmunya. Jangan sampai setiap kesyukuran yang kita lakukan atau yang kita ucapkan itu ternyata di situ ada di dalamnya riya dan seterusnya. Summa ma'adzalika innal a'mala az-zahirata inna lil a'mali zahirati alaika minal masai al batinati tuslihu wa tufsiduhu kal ikhlasi war riya'i wal ujubi. Dengan demikian bahwa amal-amal zahir yang kita lakukan itu harus senantiasa diikuti dengan amal-amal batin. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan jangan sampai ilmu tentang apa namanya itu yang batin, ya, ilmu yang batin itu kita tidak pelajari. Nah, contoh bapak-bapak dan ibu-ibu, ini yang menjadi yang sering saya contohkan ini sholat, ya, sholat. Contoh saja, coba, kita sudah sholat dan telah belajar fikih tentang sholat. Mulai dari bagaimana caranya berwudu, bagaimana caranya istinja wudu, kemudian rakaat-rakaatnya, bacaan-bacaannya apa dan sebagainya, ya. Tetapi ilmu tentang bagaimana itu hati kita ketika itu sholat tidak kita pelajari, sehingga pada saat sholat tuli kalolowe peringerangi, ya. Ibu-ibu memikirkan rumah, memikirkan kompor, anak-anak, ya, ngeremaning, ya, bapak makoto, ya, yang dipikirkan itu di saat salat jama-jamana, ya, sisele-sele matama. Bahkan ya, kejadian-kejadian 5 menit atau 10 menit sebelumnya itu semua muncul dalam waktu yang bersamaan. Nah, sementara ada juga ilmunya. Ya, bagaimana ketika orang sholat itu hatinya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya rakaat, bacaan-bacanya diperbaiki, tetapi hati kita itu harus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itulah sebabnya kemarin kalau saya tidak salah, ya, ada namanya sholat secara syariah, ada sholat secara thariqah, ada sholat secara hakikah. Ya, jadi kalau sholat secara syariah sempurna secara fikih, ya, mulai dari istinja, wudu, kemudian lengkap rukun dan syarat sahnya sholatnya itu, sunnah-sunnahnya, bacaan-bacanya apa dan sebagainya, itu sholat syariat. Nah, bagaimana kalau sholat thariqah? Nah, sholat tarekat itu bagaimana seseorang itu senantiasa di dalam sholatnya itu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya itu? Ya, bagaimana caranya? Nah, itulah yang diajarkan oleh mursyid tarekat, ya,
mursyid-mursyid tarekah dengan zikir batin. Biasa dengar Ustaz Nurdin, zikir batin, ya, zikir yang tidak diucapkan oleh lidah. Ya, yang diucapkan itu adalah zikir Allah di dalam hati, ya, itu terus yang dibaca di dalam hati itu Allah, Allah. Ya. Nah, sebenarnya tujuannya para ahli tarekat itu supaya pakai itu zikirmu ketika kamu sholat. Ya. Jadi anak kompona mencejima mungkin Ustaz Nurdin. Ya. Kan ditemani baca-baca, palabu ya lo imam baca. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dipakan jaki paling ngerengnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada ilmunya. Ya. Dipakan jaki terus Allah terus dalam hati itu. Maka Ustaz Nurdin. Jadi sholatnya secara syariat maka anjani sabab maguri fikhina, kemudian syaratnya secara thariqah, ya, sudah ada juga. Mengapa? Karena setiap dia sholat ingatannya itu dia fokuskan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Minimal dia menyebut asma Allah di dalam hatinya itu, ya. Jadi terima sikri mater faji. Jadi itu terus mulai dari takbir, ya, Allahu Akbar kan meringan rameman tahu ya, sebab dibaca Allahu Akbar. Kemudian setiap membaca bacaan-bacaan seperti minggu lalu saya sampaikan bahwa sesungguhnya bacaan sholat itu mengantarkan kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita baca alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan yang diingat. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah yang diingat. Malik Yaumiddin, Allah yang diingat. Iyyaka na'budu, Allah yang diingat. Iyyaka nasta'in, ya, terus menerus. Nah, itu tata caranya. Ini juga ada ilmunya. Jadi sholat dengan cara seperti itu juga penting dipelajari. Jangan sampai ibu-ibu yang sudah 40 tahun ke atas dia nak kena gurui, harus dipelajari. Tidak boleh berhenti dengan hanya bacaan-bacaan sholat saja, dengan gerakan-gerakan, ya, tetapi harus, ya, ditingkatkan kualitas ibadah kita, ibadah sholat kita itu dengan seperti yang disebutkan tadi itu. Pakan jaki peringarangnya, ya. Malah ulama-ulama tarekat itu ya, sebelum ruku, sebelum takbir, ya, jangan dulu takbir, ya, sebelum makan jadi peringaran. Jadi nak kemelu ini buat takbirnya pakan jaki yolo. Allahu Akbar, ya. Nako rokok nih pamana, jangan juga langsung membaca. Pakan jaki yolo peringarannya, napa baca sih. Ya. Dan di saat membaca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi, pakan jaki matur peringarannya, ya. Nah, sebelum i'tidal pakan jaki si peringarannya. Begitu seterusnya, sami Allahu liman hamidah. Dan sebelum dibaca si Rabbana Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, pakan jaki walau peringarannya. Begitu seterusnya. Dan ini juga harus dipelajari. Tidak boleh kita mengatakan manggilan kasih makro, tidak bisa. Ada ilmunya. Jadi bisa Ustaz Nurdin, kita beribadah sholat itu hanya sampai kepada, ya, syariat itu, pakai jaki orang. Sehingga di dalam ibadah kita itu, daripada ala sholat kita itu, makan jahit pendengaran. Ya, ibu-ibu di belakang, makomuro bu ibu, makomuro, carata. Tetapi berat, ya, berat. Mengapa berat? Harus dibiasakan. Sebenarnya ini pak biasa tidak akan bisa. Ya. Tatamba baumi umurue, kualitas ibadah kita itu tidak pernah meningkat. Apa sebabnya? Tidak pernah dilatih. Itulah sebabnya mengapa ada sholat sunat qabliyah dan ba'diyah itu.
Itu latihan untuk masuk di salat fardu. Jadi aku sebelum sambayang lohor ki sambayang kisah ki. Salah sunnah yolo. Salah sunnah yolo. Apa tujuannya? Latihan. Ya. Sebelum salat wajib engkau yolo latihan lah. Contoh ya, latihan lah. Jadi pakan jaki paling ngerang ibu-ibu. Ya. Caranya seperti itu tadi, minimal seperti itu. Ya. Nah, oleh sebab itu di dalam tarekah, ya, di dalam tarekat itu, para ulama mursyid tarekat itu mengajarkan yang disebut dengan zikir batin. Ya, zikir batin itu apa? Allah. Ya. Itu terus itu di dalam hati. Tujuannya apa itu? Ya, supaya ketika sholat, salah satunya tujuannya ya, ketika sholat pakai roh paling ngeremu zikir batinmu ya roh di dalam sholat itu ada ilmunya ya. Jangan sampai umur tak tambah materu tak apa 50 nih tahun umur ya, tidak pernah belajar yang begitu-begitu, tidak pernah. Nah, pandang nginting. Nah, itu bapak dan ibu-ibu. Lain lagi ibadah hakikah ya. Salat hakikah. Salat hakikah itu atau salat ihsan, anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ya. Pada waktu salatmu itu ya, kamu yakini Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita. Jadi telui makan jai syariae, makan jatuh paring ngerangi, makan jatuh keyakinannya, maka daya rupang Allah taala nasaksikan nako masempajaka. Jadi telui. Nako dipakai ini beribadah, alhamdulillah. Tetapi memang harus dilatih, ada ilmunya. Tidak bisa kalau tidak ada ilmunya ya. Jadi setiap ibadah begitu terus menerus, setiap ibadah begitu terus menerus. Dan nanti ibu-ibu bapak-bapak bisa merasakan bagaimana perbedaannya salat tanpa itu dengan salat dengan memakai itu. Silai coba nih. Nah, tetapi ini ada ilmunya. Itu contoh saja bapak-bapak dan umum. Nah, ini nanti inilah yang dimasukkan bahwa innalil a'mali zahirati alaika minal masai al batinati tuslihuha wa tufsiduha. Jadi banyak amal-amal zahir kita itu, salat, puasa, zakat, haji apa dan sebagainya ya, atau berbisnis atau mengurus rumah tangga, ibu-ibu mengurus rumah tangga, bapak-bapaknya bekerja apa dan sebagainya, atau dua-duanya bekerja, semua itu adalah ibadah ya. Sekali lagi bahwa jangan hanya sholat puasa yang kita anggap sebagai ibadah, tetapi semua yang kita lakukan dalam sehari-hari itu adalah ibadah ya, itu ibadah. Hanya saja dalam pada saat beribadah itu naku masolang ya tie masolah tongi ibadahnu ya, ibadah zahir ini yang dimasukkan oleh Imamul Ghazali bahwa innalil a'mali zahirati alaika minal masail batinati tuslihuha wa tufsiduha. Jadi naku makanjai atinna ya, naku makanjai atinna di saat beribadah, maka insya Allah makan jatuhi ibadah syariahnya ya. Naku makan jayatin nama sempajang, insya Allah makan jay sempajana. Naku makan jayatin nama sakka, makan jay sakkana. Naku makan jayatin nama menre haji, menre umrah, makan jay. Sebaliknya, naku di nama makan jayatin napa mas sempajang ya, masulangi sempajang, masulat to sakkai, masalah toh haji, umrah apa dan sebagainya. Karena itu yang harus kita pelajari adalah, dan nanti akan ada tuntunannya, kal ikhlasi ya. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Kemarin itu saya sudah jelaskan, ikhlas itu terbagi tiga.
wariya wal ujub wa zikril minnah, dan apa yang disebut dengan menyebut-nyebut kebaikan. Faman la ya'lam hazihil masail batina, dan barang siapa yang tidak mengetahui ibadah batin ini, wa wajha ta'ziriha bil ibadati zahirati, maka itu akan berpengaruh dengan ibadah zahirnya, wa kaifiyatil ihtirasi minha, dan kalau itu diketahui bagaimana ibadah batin itu, maka kita bisa berhati-hati di dalam beribadah. Wa hifzil amali alaiha, ataukah memelihara amal kita, diparakai orang sempanu ibadah-ibadahnya. Mengapa? Gara-gara dipelajari juga ilmu yang terkait dengan ibadah batin ini. Wa qallama yaslamu lahu amalu zahiri aidan, fata putuhu ta'atu zahirati wal batinati fala yabqa bi yadihi ghairi syaqai wal kiddi. Maka jarang sekali amal lahiriah itu menjadi baik, sehingga ia kehilangan ketaatan lahir dan batin. Nah, ini dijelaskan hadirin yang berbahagia bahwa sekali lagi bahwa ibadah zahir itu sangat ditentukan oleh ibadah batin kita. Walihadza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Rasulullah SAW bersabda, inna nauma ala ilmin khairum min sholatin ala jahlin. Sesungguhnya tidurnya orang yang berilmu itu lebih baik dibandingkan dengan sholatnya yang tidak tahu sama sekali tentang sholat itu. Jadi ini penting sekali ini. Itulah sebabnya sebelum beribadah pelajari dulu. Mengapa? Sholatnya orang, tidurnya orang yang mengetahui tentang ibadah itu lebih mulia dibandingkan dengan sholatnya orang yang tidak tahu apa-apa. Jadi mesempajang inaseng alena, tetapi dia tidak tahu sama sekali tentang ilmu tentang sholat itu. Ini sabda Rasulullah SAW. Fa innal amila bi ghairi ilmin yufsidu aksara mimma yuslihu. Apa sebabnya? Karena sesungguhnya orang yang beramal tanpa ilmu itu yufsidu aksara mimma yuslihu, itu akan merusak, merusak banyak yang dirusak sesuatu yang sudah baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sifatil ilmi, dan ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kemuliaan ilmu itu. Innahu yulhamuhu as-suada wa yurhamuhu al-asqiya. Sesungguhnya ilmu itu itu akan diberikan. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu akan mendapatkan kebahagiaan, dan orang-orang yang orang yang tidak berilmu itu akan mendapatkan kecelakaan. Maksudnya kalau dia beribadah pasti orang yang berilmu kemudian dia beribadah, insya Allah ibadahnya benar. Tetapi kalau ada orang beribadah tetapi tidak ada ilmunya, ibadahnya akan rusak, tidak ada artinya. Nah, oleh sebab itu fal makna wal ilmu indallah, ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, anna ihda syakawataihi alla yata'allamal ilma. Sesungguhnya salah satu bentuk dari dua kecelakaan kecelakaan itu adalah ketika dia tidak mempelajari ilmu. Summa yashka wa yata'azzar bil ibadati ala khabti gaswa'ah. Kemudian ia sengsara dan beribadah secara membabi buta. Jadi orang yang tidak berilmu itu beribadah membabi buta, istilahnya distilahkan Imam Al-Ghazali. Karena beribadah terus menerus tetapi tidak pernah berusaha untuk memperbaiki ibadahnya. Fama yakunu lahu min zalika illal ana. Nah, karena itu kondisinya orang yang beribadah tanpa ilmu
yang dia dapatkan itu hanya letih saja, ya, kecapean di dalam beribadah, ya, karena tidak ada ilmunya. Nauzubillahi min ilmin la yanfa wa amalin la yuqbal. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat dan amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, jadi ini penjelasan Imamul Ghazali betapa pintunya ilmu itu. Ya, walihaza azumat inayatul ulama az-zuhadi al-amilina radhiyallahu anhum bil ilmi khassatan. Oleh sebab itu perhatian ulama-ulama itu terhadap betapa pentingnya ilmu ini itu sangat penting sekali, sangat diperhatikan sekali oleh ulama-ulama kita. Min baini apnanin nasi, dibandingkan dengan ya kebanyakan manusia. Nah, apa sebabnya penting sekali ilmu itu jamaah yang berbahagia? Fa inna midara amril ubudiyati wa milakal ibadati wal khidmati lillahi rabbil alamin alal ilmi. Karena sesungguhnya yang menjadi inti dari setiap kita beribadah dan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat ditentukan sekali dengan ilmu, ya, yang kita telah pelajari. Wa hakaza yakunu nazaru ulil absari wa ahli tayyidi wa taufiqi. Dan ini pandangan para ulama-ulama, ya, terkait dengan betapa pentingnya ilmu itu. Baidza tabayyana laka bihazil jumlah, karena itu uraian tentang ini, anna ta'ata la tahsulu lil abdi wa la taslamu lahu illa bil ilmi. Ketahuilah bahwa sungguhnya ketaatan itu, ya, tidak akan dicapai oleh seorang hamba. Betul-betul ketaatan seorang hamba itu tidak akan menjadi benar, ya. Wala taslamu, dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Fa yalzamu izan taqdimuhu fi sya'ni al-ibadah. Oleh sebab itu mendahulukan belajar, ya, mendahulukan belajar, ya, sebelum beribadah itu jauh lebih penting. Jadi sebelum kita beribadah, pelajari dulu tentang ibadah apa yang harus kita pelajari. Wal ibadatu bi ghairi ilmin hiya ibadatul juhali. Mengapa? Karena ibadah tanpa ilmu, ya, maka itu sama saja dengan ibadahnya orang-orang bodoh. Ya, wa hiya sababul khusrani, dan inilah yang menjadi sebab kerugian orang-orang di dalam beribadah. Oh ya. Ya. Ngereng-ngereng. Ya. Maka Ustaz-Nurdin, toh, kita itu sebagai makhluk hanya sampai kepada kita bahwa ya roh asengnya dia nang kana masalah pun nana. Tetapi untuk sampai, ya, kepada melihat aja dipikir keyakinan, ya,
keyakinan itu biasa diperdebatkan, toh. Biasa diperdebatkan, biasa dipertanyakan begitu. Tapi begini, kewajiban kita sebagai muslim itu meyakini, ya. Dan untuk mengantar kita untuk meyakini itu dengan mempelajari dulu ilmunya tentang Allah, ya. Bagaimana asmanya 99, sifat-sifatnya, sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang jais, ya. Itu Sanuddin. Kita yakini saja. Kalau mau dijawab itu alam waktu. Kita hanya dibatasi sampai kepada bahwa semua yang terjadi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ. Kita tidak diwajibkan untuk sampai mengetahui itu, ya. Mengetahui yang seperti yang ditanyakan Ustaz Nurdin itu. Nasabah nakuang ke makada matikan ya Allah.